Alhamdulillah hari ini kita sudah diberi kesempatan untuk bertemu dengan Pak Rektor untuk mewawancarai tentang kegiatan workshop kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Gadjah Putih. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua karena di hari ketiga ini Pak Rektor sudah bisa menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya pada 3 hari kebelakang ini. Terima kasih. Oke, selamat siang Pak. Sekarang ini saya sedang berada dengan Pak Rektor Universitas Gadjah Putih, Bapak Alin Esfut MD. Nah Pak, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak tentang pelaksanaan workshop Merdeka Belajar. Nah menurut Bapak, apa urgensinya kegiatan ini dilaksanakan Pak? Oke, jadi terima kasih banyak. Jadi kegiatan workshop Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memang telah lama kita rencanakan, yaitu setelah dicanangkannya oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, yaitu yang Kemendikbud pada Kabinet Indonesia Maju ini melalui surat keputusan Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SN Dikti atau Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tetapi setelah di SK-kan dari bulan Februari, baru hari ini atau tepatnya di bulan Januari itu baru bisa kita laksanakan kegiatan workshop perubahan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Yang sebelumnya di mana kurikulum kita paling tinggi yaitu KKNI. Jadi ini memang merupakan kewajiban dari seluruh perguruan tinggi untuk melaksanakan program pemerintah yang sudah dicanangkan oleh Kemendikbud. Kemudian Pak, manfaatnya sendiri apa ya Pak untuk Universitas Gadjah Putih dengan diadakannya workshop ini Pak? Jadi manfaatnya itu sesuai dengan harapan dari Kemendikbud, itu memang luar biasa, di mana dengan adanya penerapan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini nanti kita betul-betul terlepas dari belenggu-belenggu birokrasi, terjerat dari aturan-aturan yang cukup mengikat bagi perguruan tinggi, sehingga memang selama ini tidak ada keleluasaan untuk bisa merdeka, di dalam artian yaitu merdeka di dalam mengelola perguruan tinggi itu tidak semudah setelah nanti diterapkan kurikulum Merdeka Belajar ini. Kenapa? Karena kita memang selama ini banyak keinginan-keinginan, terutama dari dosen yang ada di perguruan tinggi itu, kalau bisa mahasiswa itu kita berikan keleluasaan untuk bisa mengembangkan diri, untuk bisa lebih berkreativitas, untuk lebih bisa berinovasi, yaitu sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemampuan, dan sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, jadi kita harapkan dengan adanya penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini, nanti mahasiswa kita itu lebih profesional dan juga dibekali dengan karakter yang lebih baik. Kenapa? Karena mereka itu nanti akan ditempa langsung dihadapkan dengan dunia kerja dan dunia usaha. Jadi bukan saja dengan dicukupi ataupun kita bekali dengan teoritis-teoritis yang ada di perguruan tinggi semata. Seperti itu. Kemudian Pak, setelah mengikuti acara ini tentunya Bapak sudah mendapat ilmu pengetahuan tentang kampus Merdeka. Nah, menurut pendapat Bapak sendiri itu bagaimana Pak? Saya rasa ini hari ketiga ya, hari ketiga. Jadi saya juga merupakan dosen tetap yang ada di Universitas Gadjah Putih dan kebetulan saat ini dipercayakan sebagai rektor. Ini manfaatnya sangat luar biasa, terutama karena ini kurikulum ini kan merupakan kurikulum baru ya, di perguruan tinggi. Jadi dengan adanya kegiatan workshop seperti ini memberikan bekal dan memberikan metode-metode ya, juga tata cara bagaimana
mengubah kurikulum kita yang selama ini yang kita terapkan cukup kaku. Dengan adanya nanti kurikulum Merdeka ini, itu kurikulum kita yang kita laksanakan, ini direncanakan itu mulai penerapannya di semester ganjil tahun 2001, tahun 2002, ini betul-betul bisa memberikan perubahan dan juga bagi yang muaranya itu adalah lulusan-lulusan kita itu betul-betul sesuai dengan CPL yang kita inginkan. Baik Pak, setelah mengikuti acara workshop ini selama 3 hari, apakah Bapak sudah siap menyusun kurikulum Merdeka Belajar di prodi Bapak sendiri? Oke, jadi dengan adanya workshop ini, ditambah nanti terus kita akan laksanakan pembahasan-pembahasan yang intensif ya, yaitu kurang lebih selama sekitar 2 bulan. Ini diharapkan memang siap tidak siap kita memang harus bisa melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar ini di tahun ajaran 2001-2002. Kenapa? Karena kalau tidak kita laksanakan ataupun kita terapkan kurikulum Merdeka Belajar ini di tahun ajaran 2001-2002, ini kita akan ketinggalan dengan perguruan tinggi lain, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di Provinsi Aceh itu sendiri. Kemudian Pak, menyangkut kegiatan ini, mungkin ada masukan dan saran dari Bapak Rektor sendiri untuk kegiatan workshop ke depannya itu bagaimana gitu? Ya, mungkin kalau saya bukan saran, memang saya harus merencanakan ya. Selaku rektor di Universitas Gajah Putih, memang kegiatan workshop ataupun dengan kegiatan-kegiatan lainnya itu harus terus dilaksanakan. Karena kita menginginkan kurikulum nanti yang sudah kita laksanakan di tahun ajaran 2001-2002 ini betul-betul kurikulum merdeka yang sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai dengan keinginan stakeholder. Makanya nanti kegiatan workshop ini bukan saja nanti di kalangan Universitas Gajah Putih itu sendiri, tetapi ke depan ini akan kita libatkan stakeholder, kita libatkan pemerintah, kita libatkan pihak-pihak yang memang berkepentingan untuk kemajuan daripada Universitas Gajah Putih itu sendiri. Oke Pak, berarti intinya Gajah Putih memang harus siap ya Pak untuk menjalankan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu Pak ya? Intinya harus seperti itu. Kita harus siap karena ini memang program pemerintah. Apalagi kampus kita pada saat ini terus melakukan pembenahan, perubahan. Jadi dengan adanya kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kita memang harus siap melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar ini. Dan untuk sebagai catatan, sebelum perubahan kurikulum ini juga, kita sudah coba untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang dituntut di kurikulum Merdeka Belajar ini. Salah satunya adalah kegiatan RPL, di mana mahasiswa kita sudah mengikuti kuliah dengan dosen pemangku ataupun yang pengajarnya itu adalah dari dosen perguruan tinggi mitra, yaitu yang ada di Jogja, di Pulau Jawa. Nah, ini sudah kita laksanakan, dan juga ada beberapa mahasiswa kita sudah mulai magang, contohnya seperti mahasiswa Fisipol itu saat ini sudah melaksanakan magang hampir 1 bulan di Panwasli Kabupaten Aceh Tengah. Karena memang sebelumnya itu kegiatan-kegiatan ini sudah kita tanda tangani MOU dan kita sudah disepakati apa saja yang harus dimagangkan, baik itu di Panwasli ataupun nanti di instansi-instansi lain. Oke baik Pak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kami dan terima kasih atas waktunya Pak. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya sedikit tentang acara workshop kita Ya. Merdeka Belajar. Menurut Bapak urgensinya kegiatan ini Ya, terima
kasih. Kegiatan ini sebenarnya sangat urgensi. Urgensinya juga pertama bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa sendiri itu dapat mengembangkan dirinya ke dalam suatu keadaan di mana cita-cita atau keinginan mahasiswa masing-masing itu dapat terpenuhi. Yang kedua dari sisi dosen atau tenaga pendidik, mereka juga bisa mendorong mahasiswa ini ke arah yang lebih baik. Artinya sangat mendukung karena bagaimanapun meningkatkan kualitas mahasiswa itu perlu juga ada dorongan dari sisi itu sendiri. Itu kira-kira itu sangat urgen. Ya. Terus Pak, manfaatnya kegiatan sosial ini? Ya. Manfaat pertama saya kira dari organ ini sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa yang pertama bagaimana cara kita beradaptasi terutama dengan dunia kerja. Dunia kerja yang kita maksud sini adalah selama ini banyak kendala yang kita hadapi. Terkadang kita mencetak mahasiswa tapi ujung-ujungnya outputnya kita tidak tahu arah mungkin dikemanakan mahasiswa itu. Jadi dengan acara seperti ini tentu akan kita memberi arahan sedikit mendekati arah yang lebih objektif kira-kira. Berarti dengan adanya workshop kampus ini mahasiswa lebih terarah Ya, ya. Mana sesuai passionnya gitu Pak Ya, ya. Kemudian Pak ada pertanyaan kedua, setelah mengikuti acara ini Pak tentunya Bapak sudah menambah ilmu pengetahuan tentang kampus Merdeka gitu Pak ya. Ya. Menurut Bapak, pendapat Bapak sendiri tentang kampus Merdeka itu gimana Pak? Ya. Sebenarnya bagi kami sendiri ini kan suatu hal yang baru. Makna merdeka dengan kamus merdeka ini ada dua bahasa. Pertama merdeka dari sisi mahasiswa sendiri artinya diberikan kelaluarsaan lalu diberikan kebebasan kepada mahasiswa itu sendiri untuk memilih apa yang menjadi keinginan mereka. Artinya bahwa keinginan ini dapat membuat mereka menjadi lebih baik untuk masa depannya. Misalnya di dunia kerja itu sendiri, artinya tidak mengambang lah istilahnya. Oke Pak, setelah mengikuti acara workshop ini selama 3 hari, apakah Bapak sudah siap menyusun kurikulum kampus Merdeka buat Bapak sendiri? Ya tentu, karena bagaimanapun kegiatan 3 hari ini harus kita dorong memang betul-betul. Apalagi kita sebagai pimpinan, memang betul-betul mengarahkan bagaimana usaha kita yang kita tempuh pada workshop 3 hari ini dapat kita harapkan nanti di semester ganjil depan itu sudah kita action gitu. Jadi bukan hanya mungkin kebutuhan sekarang, tapi paling kurang dari saat ini sampai ke menjelang bulan Juni nanti semua fasilitas, semua kebutuhan yang menyangkut kampus Merdeka atau belajar Merdeka itu sudah kita siapkan. Ya. Memang sudah siap ya? Oke, siap. Ya, insya Allah. Kemudian Pak, menyangkut kegiatan ini, mungkin ada masukan dari Bapak mungkin untuk kedepannya bisa melakukan workshop seperti apa, lebih bagus gitu. Ya, sebenarnya masalah ini kalau bagi kita tadi suatu hal yang baru. Tentu banyak kendala dari kita yang bersangkutan yang pertama. Yang kedua masalah waktu mungkin. Seyogianya kami berpikir waktu itu diberikan lu sedikit aba-aba. Atau warming up di kampus kita misalnya arah yang mau kita yang tuju pada saat ini. Sehingga pertemuan kita hari ini paling kurang sedikit mendekati kepada yang ingin kita capai. Nah, yang kedua yang saya maksud adalah bahwa memang seyogianya pelaksanaan seperti ini juga anjuran kita kepada dosen-dosen tetap semuanya hadir. Jadi tidak 2 kali kita melakukan kegiatan, setelah di sini nanti ada lagi kegiatan di kampus. Tujuannya adalah semua dosen tetap itu paham bagaimana kita beradaptasi dengan belajar merdeka tadi. Karena bagaimanapun ini kan bagian daripada sistem. Bukan hanya kita mendorong mahasiswa, tapi dosen tetap juga harus siap. Tentu dengan segala fasilitas pendukung. Ya, Bu. Berarti harapan Bapak sendiri untuk kedepannya kita bisa memperbaiki terutama dari dosen-dosen. Ya, dosen tetap wajib mendukung. Ya. Terima kasih Pak atas Ya. waktunya, cuma ada 4 pertanyaan.
Ya. Oke, ya sama-sama, terima kasih. Oke, selamat siang Pak Dekan Visipol. Selamat siang. Saya sekarang bersama Bapak Hasim Diki, Pak ya. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Bapak. Ini menyangkut soal kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Gadjah Putih. Iya. Jadi saya mau nanya, menurut Bapak, apa sih urgensinya kegiatan ini di Universitas Gadjah Putih? Ini sesuai dengan instruksi ataupun perintah dari Mas Menteri Nadiem Makarim. Ya, pertama beliau mengeluarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, di mana poin-poinnya sudah merujuk kepada peraturan sebelumnya yang harus kita laksanakan segera dan tidak boleh ditunda, ya kan? Alhamdulillah Gadjah Putih melalui Rektor Universitas Gadjah Putih sudah mencanangkan ini, dan pertama kita melaksanakan ini di Aceh. Mohon dukungan semua pihak, terutama pemerintah daerah. Dari kerjasama yang sudah kami bangun dengan Kominfo, dengan Panwasli, dengan KIP, saya kira nanti kita akan adakan pertemuan lanjut untuk membahas kurikulum kita yang sudah kita laksanakan selama 3 hari dari belakang. Mudah-mudahan hasilnya nanti akan kami sampaikan kepada pihak yang sudah kita jalin kerjasama ini. Kemudian Pak, menurut Bapak manfaatnya sendiri apa Pak ya? Ya, manfaatnya pertama dosen kita menjadi merdeka, mahasiswa kita jadi merdeka, dan kita tidak boleh lagi melakukan model pembelajaran mengekang pikiran mahasiswa, tapi bagaimana membebaskan pikiran mahasiswa dan pikiran dosen. Apalagi tuntutan industri 4.0 itu, mahasiswa lulusan kita itu harus waktu tunggunya itu tidak boleh lebih dari 6 bulan, di mana nanti pihak resertasi kita dari Universitas Gadjah Putih terus memantau perkembangan tentang perubahan kurikulum ini. Itu saja Pak ya. Ya. Kemudian Pak, setelah mengikuti acara ini, tentunya Bapak sudah mendapat pengetahuan tentang MBKM. Bagaimana menurut pendapat Bapak soal kampus merdeka ini Pak? Iya. Saya selaku pimpinan fakultas terus melakukan komunikasi dengan 2 program studi, terutama Prodi Ilmu Administrasi Negara dan Prodi Ilmu Komunikasi. Saya terus ingatkan melalui Wakil Dekan 1 dan Kaprodinya, termasuk semua dosen yang terlibat pada kegiatan workshop ini, supaya serius dan harus kita update ke depan, kita upgrade apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fajrillah ini. Dan kami juga sudah melakukan koordinasi dengan asosiasi, terutama Ilmu Administrasi Negara dengan IAPA. Lalu Prodi Komunikasi itu kami lakukan koordinasi juga tentang perubahan kurikulum ini dengan Aspikom. Nah, mudah-mudahan tanggapan pertama dari Pak Sulhan itu sudah memberi tanggapan, beliau siap hadir kembali ke Aceh Tengah untuk menyampaikan perkembangan tentang kurikulum Kampus Merdeka ini. Itu. Oke Pak, kemudian Pak, setelah mengikuti acara workshop ini selama 3 hari, apakah Bapak sudah siap menyongsong kurikulum Merdeka Belajar di Prodi Bapak sendiri? Iya, kami coba lakukan lagi sebuah evaluasi poin-poin yang disampaikan pada workshop ini, akan kami sempurnakan, dan kita memang sudah siap meluncing program Merdeka Belajar ini di tahun ajaran 2021-2022, dan itu wajib. Oke Pak ya. Kemudian Pak, menyangkut kegiatan ini, mungkin ada masukan dari Bapak untuk ke depan kegiatan-kegiatan workshop itu bagusnya seperti apa gitu Pak? Iya, saya sangat mengapresiasi kepada panitia pelaksana. Mungkin panitia pelaksana ke depan juga harus melakukan sebuah kegiatan yang menggugah, ya. Lalu bagaimana supaya peserta itu dapat mencerna dengan cepat, tepat, ya kan, dan menarik. Nah, ini yang kita harapkan, dan
dalam 3 hari ini kami sangat berterima kasih kepada panitia pelaksana sudah memfasilitasi terutama ya prodi kami, prodi Ilmu Administrasi Negara dan prodi Ilmu Komunikasi. Dan dosen-dosen kami berpesan kegiatan ini tidak boleh hanya berhenti pada hari ini, tapi harus kita lakukan karena dalam peninjauan kurikulum itu boleh dilaksanakan 6 bulan sekali. Tidak harus menunggu 1 tahun atau 4 tahun. Kan sebelumnya sudah diatur 4 tahun sekali perlu ditinjau kurikulum. Tetapi di Kampus Merdeka ini kita dituntut 6 bulan sekali mengevaluasi sesuai dengan PP-EPP yang diperintahkan oleh Ban PT itu. Karena PP-EPP itu penting, itu dilaksanakan oleh yang namanya LPMI, Lembaga Penjamin Mutu Internal. Dia terus harus melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang kita implementasikan kepada mahasiswa di Universitas Gadjah Putih. Baik Pak, berarti dari kesimpulan pertanyaan ini untuk Sipol sendiri udah siap Pak ya untuk menjalankan kampus merdeka seperti itu? Sangat siap ya. Dan kami ingin merdeka. Oke baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Iya, terima kasih.